Bersyukur kalau malam hari ini saya diizinkan kembali untuk boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, malam hari ini adalah hari yang ketiga saya mengaku dosa gitu. Saya tidak berpuasa hari ini. Jadi biasanya tahun-tahun yang lalu saya berpuasa Bapak Ibu, tapi untuk tahun ini saya 3 hari ini bolong gitu ya, nggak puasa. Memang lebih tidak siap untuk melakukan puasa. Untuk di dalam arti untuk puasa secara nggak makan dan minum gitu ya, tetapi di dalam perenungan, di dalam menyiapkan hari ini untuk menyampaikan renungan, saya boleh tetap gitu ya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu berdoa untuk kita boleh lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini judul yang diberikan kepada saya adalah penghibur yang dijanjikan. Bapak Ibu juga sudah bisa baca di dalam yang dibagikan itu file PDF-nya gitu ya. Namun saya akan memberikan di dalam perspektif yang lain di dalam penghibur yang dijanjikan itu Bapak Ibu. Di dalam bacaannya kita akan melihat bersama di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 hingga ayat yang ke-27 Bapak Ibu. Kita akan baca bersama, mungkin yang tidak membawa Alkitabnya bisa lihat langsung di LCD, atau kalau kekecilan nggak kelihatan boleh di handphonenya masing-masing gitu ya. Nah Bapak Ibu, mari kita baca secara bertanggapan. Cukup panjang, ayat 16 hingga ayat yang ke-27 kita akan baca secara bertanggapan. Saya ayat yang genap ayat 16, Bapak Ibu ayat yang ganjil ayat yang ke-17 hingga nanti ke ayat 27 Bapak Ibu. Ya, kita akan baca Yohanes 14 ayat 16, saya terlebih dahulu. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun tetap akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya Bapak Ibu, bersyukur kita yang boleh membaca, kita yang boleh merenungkan firman Tuhan, dan karena kekuatan oleh Roh Kudus pula kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah penghibur yang dijanjikan. Itu ya, penghibur yang dijanjikan. Saya akan memulai firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dengan suatu gambar ini gitu ya. Suatu gambar, suatu apa ini? Lah, satu gambar, suatu kata gitu ya, yang menyatakan perpisahan gitu ya.
Apa itu perpisahan bagi Bapak Ibu? Perpisahan adalah sesuatu yang menyakitkan. Perpisahan itu adalah sesuatu yang rasanya kita ini bisa kalut, bisa mendatangkan kekacauan, bisa mendatangkan kekalutan di dalam kehidupan kita. Siapa sih yang suka dengan perpisahan gitu ya? Nah, contoh sederhana dari perpisahan yaitu seperti gambar berikut ini Bapak Ibu. Ketika mungkin orang akan diputuskan untuk berpisah, mungkin si suami atau kekasihnya akan sekolah lagi atau akan bekerja di luar kota, di luar negeri bahkan. Rasanya perpisahan itu nggak mungkin akan menyenangkan Bapak Ibu. Atau perpisahan itu juga mungkin bisa dilakukan ketika kita mengantar anak kita sekolah ke luar kota mungkin, yang masih gampang untuk balik lagi. Saya masih ingat Cik Miausian mengantar anaknya ke Taiwan. Waduh, rasanya kok gitu ya. Bapak Ibu, perpisahan memang menyakitkan. Mungkin saat kita merasakan nggak enak di dalam kehidupan kita. Ada kepergian, ada kehilangan. Misalkan juga perpisahan dengan harta benda kita gitu ya. Kehilangan dengan harta benda kita. Menyakitkan bukan? Yang asalnya kita punya, misalkan punya mobil, kemudian mobil nggak ada. Punya rumah, akhirnya kita hanya bisa mengontrak. Atau di dalam perpisahan itu perpisahan dengan kesehatan kita. Mungkin kita tidak lagi memiliki kehidupan yang enak, kehidupan yang boleh makan sembarangan, gitu ya. Menyakitkan Bapak Ibu. Bahkan perpisahan yang jauh lebih menyakitkan adalah perpisahan ketika keluarga kita, anggota keluarga kita meninggal. Pernah merasakan itu? Keterpisahan yang memang sementara kan? Itu ya, kita yakini, kita imani nih bahwa nanti kita akan bertemu kembali dengan orang yang kita kasihi. Bukankah itu juga yang selalu digembar-gemborkan di dalam ibadah penghiburan Bapak Ibu? Ketika anggota keluarga kita meninggal. Terus terang saya 3 hari ini tidak berpuasa juga karena dengan kesibukan di sekolah dan sebagainya. Bu Elisa, direktur kerohanian kami, secara cepat meninggalkan kami. Jadi saya benar-benar merasa kehilangan. Saya merasa kehilangan itu, keterpisahan itu ketika papa, mama meninggal. Dan keterpisahan yang sangat menyakitkan hati adalah waktu Bu Elisa meninggalkan sekolah ini. Ada rasa jengkel, ada rasa marah, ada rasa mengapa sih kok begitu cepat gitu ya. Karena apa? Karena kedekatan. Karena selama 7 hari, 5 hari gitu ya. Dan di dalam 5 hari kerja itu mau nggak mau ya kadang harus berhubungan dengan Bu Elisa. Gitu ya. Terus langsung hilang gitu ya. Terus langsung putus gitu. Kalau masih sakit mungkin masih bisa dipending ya, harapannya kan begitu. Tapi ini benar-benar hilang. Saya mengalami sih sahabat juga yang pernah meninggal gitu ya. Tetapi nggak separah ini gitu ya. Nggak separah ketika saya merasakan kehilangan dengan Bu Elisa. Mengapa Bapak Ibu? Karena ya sudah, itu sudah jaraknya agak lama gitu ya. Kalau ketemu lagi waktu COVID itu yang seasrama dengan saya, yang sekamar dengan saya itu juga meninggal, Bapak Otniol, hamba Tuhan Gloria. Saya juga merasakan gak enak gitu ya keterpisahan itu, tapi masih bisa gitu ya untuk ya dihiburkan dan sebagainya. Tetapi untuk yang kali ini, ketika saya telepon dengan Pak Edi Jiang, telepon dengan Pak Hendi, yang bisa apa? Cuma nangis tok gitu ya. Saya cuma bisa nangis tok. Ya habis itu ya sudah Pak, gitu. Habis itu ditutup lagi. Ketika mencoba untuk ditelepon lagi, ya gitu lagi gitu ya. Nangis lagi gitu Bapak Ibu. Ketika saya diminta untuk kesaksian, untuk malam penutupan peti, saya juga nolak gitu ya. Saya nanti nangis gitu. Tapi akhirnya dikatakan bahwa gak apa-apa Pak. Manusiawi kok ketika orang kehilangan
itu manusiawi nangis gitu ya. Bu Tarminah mengatakan saya nanti mimpin juga pasti akan nangis. Gak apa-apa gitu. Tetapi saya berusaha Bapak Ibu untuk tidak nangis, untuk tidak semakin membuat keluarga itu berduka dan sebagainya. Dan saya akhirnya bisa untuk mengatasi itu, kata Pak Hendi. Bisa kan berarti. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saya itu kemudian mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan, untuk mengatakan bahwa waduh kok rasanya keterpisahan itu nggak enak Bapak Ibu. Tetapi memang perpisahan itu akan membawa ketidakpastian, membawa apa itu namanya rasa sakit yang mendalam gitu ya. Dan di dalam latar belakang yang kita baca ini adalah, sadar apa enggak Bapak Ibu, ketika 3 hari ini kita kan lagi membahas tentang pelayanan dengan kerendahan hati. Kemudian kemarin perintah baru, penginjil Nesin boleh menyampaikan. Kemudian hari ini penghibur yang dijanjikan itu adalah apa yang diajarkan atau peristiwa yang terjadi di ruang atas ketika Yesus bertemu dengan mereka. Dan diceritakan sebelum pada waktu pelayanan di dalam kerendahan hati itu diceritakan juga bagaimana pengkhianatan Yudas, kemudian Yesus memberikan perintah baru, kemudian ada cerita tentang bagaimana Petrus, kemudian penghibur yang dijanjikan ini. Jadi di dalam keadaan kondisi Yesus ini ingin menyampaikan kepada para muridnya untuk apa? Untuk segera menyiapkan dirinya, bahwa dia akan meninggalkan mereka, bahwa dia tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka. Dan Yesus juga berbicara tentang Roh Kudus, menjanjikan datangnya Roh Kudus di dalam kehidupan para murid dan kehidupan kita pada saat ini. Nah Bapak Ibu, penghibur yang lain itu memiliki 4 hal, memiliki 4 poin, 4 dimensi yang akan kita renungkan melalui ayat demi ayat yang boleh kita baca bersama. Yaitu 4 hal yang Yesus tekankan dari kehadiran Roh Kudus itu. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu Yesus sendiri ingin menekankan bahwa kehadiran pribadinya itu diwujudkan melalui rohnya, yaitu Roh Kudus. Hal ini bisa dapat kita temukan Bapak Ibu di dalam ayat 16. Ayat 16 di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan, seorang penolong yang lain Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Yesus telah menjadi penolong mereka sebelumnya. Dalam arti Yesus itu juga telah menolong mereka, karena Yesus mengatakan akan memberikan penolong yang lain. Berarti kan sebetulnya Yesus ingin juga menyatakan bahwa aku ini juga menjadi penolongmu, dan aku ketika akan meninggalkan engkau, aku akan memberikan penolong yang lain. Sama halnya saya tadi ngomong gitu ya, bahwa hari ini saya menyampaikan firman, kemarin menyampaikan firman yang lain Kak Nesin, yang lusa yang lalu Pak Sulaiman. Berarti kan yang membawakan firman kan yang bertiga ini toh. Nah Bapak Ibu, artinya bahwa Yesus ingin juga menyatakan bahwa aku ini telah menjadi penolongmu, dan mereka tidak akan ditinggalkan sendiri. Kehadirannya dapat dirasakan melalui kehadiran Roh Kudus yang nantinya akan datang. Roh Kudus gitu ya, roh yang bukan benda, tetapi suatu pribadi, melainkan suatu pribadi yang lain gitu ya. Dan kemudian Yesus melanjutkan, yaitu roh kebenaran. Dan seterusnya itu sampai kemudian dikatakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu, diam di dalam kita. Roh Kudus akan diam di dalam kita. Bukan sekedar teman, tetapi tempat tinggal kita. Karena dia tinggal di dalam kita, tinggal di dalam kamu. Bicara tentang keintiman, berbicara tentang kedekatan, maka ini dikatakan bahwa iya, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam tubuh kita. Pada bagian yang lain Rasul Paulus juga mengatakan demikian kan, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah.
Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Celakanya Bapak Ibu, ketika kita mengenal Kristus, ketika kita saat ini sedang merenungkan tentang kasih pengorbanan Kristus, kita menyekat-nyekat bukan? Kita seringkali mengatakan, oh Yesus itu hanya ada di ruang tamuku. Tetapi ketika ada di ruang makan, no. Atau ya gak apa-apa, ada yang ngomong di ruang makan, gak apa-apa. Yesus ada di ruang tamu, Yesus ada di ruang makan. Tetapi kalau di ruang kamar tidurku, ketika aku dengan suami atau istri, ketika aku dengan anak-anak, no. Tuhan jangan kalau begitu. Jangan. Aku gak mau Tuhan ada di dalam kehidupanku, di dalam kamar itu. Atau ketika di dalam usaha pekerjaan, ketika kita di kamar mungkin sambil bekerja, menyiapkan lagi untuk keesokan hari. Mengatakan enggak, aku enggak mau. Aku enggak mau Tuhan, ketika Engkau ada terus di dalam aku, itu sangat menjengkelkan. Bapak Ibu, seringkali kita yang menolak, kita tidak peka akan kehadiran Roh Kudus itu. Padahal Roh Kudus ketika kita percaya, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Cuma kita berusaha untuk mematikan, kita berusaha untuk menyingkirkan, kita berusaha untuk menyekat hati kita, menyekat kehidupan kita. Ada hal-hal yang boleh Tuhan izinkan, ada yang tidak kita izinkan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, lebih lanjut di sini di ayat 18 hingga ayat 19. Ternyata di dalam bagian ini Yesus itu juga tidak hanya menyatakan kehadiran Roh Kudus, tetapi dia juga menyatakan tentang dirinya sendiri. Tadi kan ngomong penolong yang lain, berarti menunjukkan bahwa dia itu juga menolong engkau gitu ya. Tetapi di dalam ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Dia menyatakan untuk dirinya bahwa aku tidak akan mati selamanya. Aku akan bangkit kembali, aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup. Ketika Yesus hidup, maka kita pun juga hidup. Yesus telah memenangkan maut, maka kita pun juga boleh dimenangkan oleh maut. Itu yang jadi temanya anak-anak sekolah minggu pada minggu barusan gitu. Yesus hidup, karena Yesus hidup maka kita hidup. Karena Yesus boleh memenangkan atas maut, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga dimenangkan oleh maut itu. Jadi Yesus di sini bukan saja menyatakan ada penolong yang lain, yaitu pribadi yang lain, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, tetapi dia juga menyatakan dirinya akan bangkit kembali. Dan itu tidak disadari oleh para murid. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lebih lanjut lagi di ayat yang ke-23, lompat di ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-23 ini. Dikatakan di sana Bapakku akan mengasihi dia. Mengasihi siapa? Mengasihi kita, mengasihi para murid yang akan ditinggalkan itu, mengasihi kita dan kami. Berarti Yesus sendiri dan penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus itu akan datang kepadanya, kepada kita, dan diam bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan dia, yaitu kita. Dan dalam hal ini pun Yesus juga menyatakan satu kesatuan sebagai Bapa. Gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak sedang hidup di dalam zamannya Yesus gitu ya. Mungkin kita mengatakan, ya kita tidak bisa menikmati sih bersama-sama dengan Yesus Kristus gitu ya. Tetapi janji penolong yang lain itu, satu kesatuan antara Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu, Allah Tritunggal itu hadir bersama-sama di dalam tubuh kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di tengah-tengah masa memperingati Paskah hari ini, mari kita menyadari
bahwa kehadiran Yesus Kristus bukan saja pada di dalam masa zamannya Yesus, tetapi juga ada pada masa kini. Kehadiran Allah Bapa yang sama yang memberkati di dalam sejak zaman perjanjian lama itu juga akan ada di dalam kehidupan kita saat ini. Dan janji bahwa Roh Kudus itu yang akan terus menyertai kita, memelihara kita juga akan terus ada di dalam kehidupan kita saat ini. Itulah yang dikatakan sebagai poin yang pertama, yaitu bahwa kehadiran pribadi Yesus Kristus itu juga hadir di dalam Roh Kudus, kehadirannya Roh Kudus, kehadiran Allah Bapa juga. Dan yang kedua, bahwa penghibur yang lain yang dijanjikan itu mengandung dimensi yang kedua, yaitu tentang perspektif kebenaran kepada Kristus itu sendiri. Mari kita lihat kembali di ayat 16 dan 17 Bapak Ibu. Di ayat ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, gitu ya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang bagaimana kalau begitu pertanyaannya? Dijawab, yaitu ayat yang ke-17. Penolong yaitu Roh kebenaran, Bapak Ibu. Roh kebenaran di sini adalah mengungkapkan kebenaran kepada kita. Roh Kudus itu sebagai pendidik, sebagai pengajar kepada kita, sebagai guru kita untuk kita mengerti tentang kebenaran itu. Ada begitu banyak kebenaran di dunia ini, bukan? Ada begitu banyak kebenaran. Kadang itu pokoknya semua orang, ketika orang banyak itu mengambil suatu keputusan, ya sudah, itu dikatakan sebagai suatu kebenaran. Suara terbanyak itu yang menjadi kebenaran. Tetapi apakah itu mutlak? Enggak. Kebenaran yang mutlak adalah di dalam kebenaran yang berfokus kepada Yesus Kristus itu sendiri. Yang di dalam bahasa aslinya adalah roh kebenaran. Kebenaran itu adalah menunjuk kepada aletheia. Aletheia yaitu kebenaran yang berfokus kepada Yesus itu sendiri. Kepada Yesus Kristus itu sendirilah. Maka roh kebenaran itu memberitahukan kepada kita. Bukan kebenaran biasa, tetapi kebenaran Injil Tuhan. Bukan hanya kebenaran yang dianut oleh orang-orang yang sebagai mayoritas, tetapi kebenaran yang berfokus kepada Kristus itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita boleh diajarkan dan mengerti roh kebenaran itu berfokus kepada Kristus, maka kita akan lihat di dalam pasal 17, kan kita lagi bahasnya pasal 14 nih. Kita lihat di dalam pasal 17, di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Apakah Bapak Ibu bisa melihat di sini tentang hubungannya? Hubungan antara Roh Kudus dengan firman-Mu itu, firman kebenaran itu. Roh Kudus selalu bekerja bersama-sama dengan firman. Roh Kudus itu selalu bekerja bersama-sama dengan firman, bukan bertentangan. Namun seringkali ketika kita berdoa, kita tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman. Seringkali kehendakku yang jadi Tuhan, seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Seringkali tidak mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memaksakan kehendak itu dan bertentangan. Itu bukan Roh Kudus Bapak Ibu. Nggak tahu roh apa itu. Roh Kudus mungkin ya. Nah Bapak Ibu, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bahwa Roh Kudus itu membantu kita memahami kebenaran Alkitab. Di dalam ayat 26 itu, kebenaran Injil, kebenaran Yesus Kristus itu sendiri. Nah, bagaimana kalau begitu ketika kita mengerti bahwa semuanya itu mengarah kepada Kristus, maka di sini di ayat 26 jelas di sana dikatakan, Bapak Ibu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus Kristus menjadi pusat kebenaran yang mutlak. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus melalui ini pembacaan kita firman Tuhan, itulah yang akan dinyatakan, yang akan diingatkan kepadamu.
Roh Kudus akan mengajarkan kebenaran Kristus itu yang akan menjadi kekuatan kita, yang akan terus membuat kita ini bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan kembali lagi ayat yang ke-20 tadi. Waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, gitu. Mengerti ya Bapak Ibu maksudnya? Berarti Yesus itu di dalam Bapa dan kita di dalam Yesus, kemudian Yesus ada di dalam kita. Kembali lagi gitu ya, Yesus menyatakan diri bahwa Bapa dan Roh Kudus dan Dia adalah satu. Pertanyaannya, permasalahannya bagi kita adalah begini Bapak Ibu. Roh Kudus nih sudah nyuruh kita gitu ya untuk belajar firman Tuhan. Terus kita nggak pernah bersaat teduh. Bersaat teduhnya, renungannya ketika hanya doa puasa saja. Hanya 3 hari, 4 hari besok, Jumatnya sudah libur. Bagaimana kemudian Roh Kudus bisa berbicara kepada kita? Bisa untuk itu. Tapi untuk kebenaran akan Kristusnya bagaimana Bapak Ibu? Berdoanya kalau ada penderitaan saja. Ada pencobaan, ada masalah, baru berdoa. Kalau senang, kalau lancar-lancar saja, kesehatan baik-baik saja, nggak pernah berdoa. Bapak Ibu nggak berhenti ya sampai di 3 hari, 4 hari kita doa puasa, tetapi terus berlanjut Bapak Ibu. Nah, kehadiran pribadinya ada di dalam kehadiran Roh Kudus, ada di dalam kehadiran Bapa. Kemudian perspektif bahwa Roh Kudus itu akan memberikan pengenalan kita akan kebenaran akan Kristus. Maka yang ketiga Bapak Ibu, perspektif yang ketiga, dimensi yang ketiga, hal yang ketiga adalah tentang pemeliharaan dan pertolongan. Nah Bapak Ibu ayat 16, kembali lagi ya kita ke ayat 16. Di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Nah Bapak Ibu, kata penolong yang lain ini tadi Lo Sumiing juga ngomong tentang parakletos gitu ya. Kata ini juga dapat berarti bisa penasehat. Penasehatnya enggak saya cantumkan, ketinggalan. Bisa berarti penasehat, bisa berarti pembela. Pembelanya di sini adalah pembela di dalam hukum gitu ya. Atau secara harafiah, bukan harfiah. Secara harafiah, secara benar-benar kata itu gitu ya. Seseorang yang dipanggil bersama gitu ya. Seseorang yang dipanggil bersama. Berarti kita nggak sendirian nih dipanggilnya. Kita nggak lagi sendirian, bareng-bareng gitu ya. Kalau kadang kita mungkin perform gitu ya, nyanyi vokal grup atau paduan suara kan seneng ya. Dicoba suruh nyanyi solo sendirian gitu ya. Bertiga tadi lebih menyenangkan gitu ya. Daripada coba kalau gitu Lo Sutitin sendiri, Lo Sumiing sendiri atau Lo Suyan gitu ya. Rasanya kalau bareng-bareng rasanya lebih enak gitu ya. Dan saya baru-baru ini mengalami hal itu Bapak Ibu. Saya dipanggil gitu ya sama Pak Win, ada apa ini gitu ya. Direktur operasional, direktur pelaksana sekolah gitu ya. Dipanggil gitu ya dengan Pak Win. Wow, sendirian atau dengan siapa kalau begitu? Apakah bertiga, berdua? Kalau sendirian kok rasanya lebih nggak enak gitu ya, kayak dihakimi gitu ya, kayak ditanyai, diinterogasi gitu ya. Tetapi kalau ada yang dampingi, ada yang ngomong, bahkan ketika saya masih ingat ketika masuk sebagai jajaran hamba Tuhan Elion, dipanggil, ada pembicaraan teologia nih, gitu ya. Ada Pak Ruslan waktu itu, kemudian Gembala Sidang juga datang, Pak Hendy juga datang. Rasanya oh ada yang menemani kok. Pak John Gunawan waktu itu ketua yayasan juga datang dampingi. Oh ada Bolo gitu ya, ada temen gitu ya, untuk yang bisa ngebela ini padahal juga nggak ngomong apa-apa. Nah Bapak Ibu, ada perasaan senang, ada perasaan rasanya damai, rasanya wow ada yang menolong nih, ada yang menjadi sahabat nih. Tentu pada saat itu murid-murid yang lagi kebingungan, nggak mengerti apa sih yang dikatakan guru ini, juga ketika dikatakan penolong yang lain ini, juga dikatakan ada pembela, ada seorang yang dipanggil bersama-sama, maka tentu saja mereka akan senang. Karena ada yang akan menguatkan mereka, menasehati mereka, mendampingi mereka, menghibur mereka,
dan memberikan kekuatan. Nah saudara, sama seperti pada saat murid-murid itu yang penuh ketidaktahuan, yang penuh misteri, yang penuh lagi butuh nih pendamping, yang perlu untuk seorang sahabat, seorang yang bisa menolong, yang membela mereka nih. Apakah itu yang juga menjadi beban Bapak Ibu Saudara sekalian malam ini? Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang sedang Bapak Ibu bawa pada malam hari ini. Ketika Bapak Ibu datang ke doa puasa ini, permasalahan apa yang sedang Bapak Ibu alami? Saya tidak tahu juga bagaimana pikiran Bapak Ibu saat ini. Ketika mendengarkan firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu lagi memikirkan, melayang-layang pikirannya, bagaimana ya besok? Apakah tokoku rame? Bagaimana besok ya? Terus kemudian melayang-layang lagi pikirannya, bagaimana ya sakitku apakah menjadi sembuh? Bagaimana ya dengan masa depan anakku, cucuku? Bapak Ibu, ketika hal-hal itu terjadi, mari kita ini boleh datang kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita diingatkan bahwa ada sahabat yang mengenal kita, yang menolong kita, yang membela kita, yang dapat berbicara mewakili kita, menjadi juru syafaat kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, terkadang kita sampai nggak tahu harus ngomong apa di dalam doa. Pernah begitu? Jujur Bapak Ibu, saya juga pernah begitu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah. Sampai nggak tahu ngomong apa, hanya bisa menangis. Dan saya katakan hari ini saya tidak baik-baik saja juga. Saya masih terpengaruh dengan keadaan yang bulan Februari itu. Belum bisa lepas, belum bisa hilang. Hanya nangis tok. Ketika doa, gak ngerti Tuhan. Apa sih yang harus aku lakukan? Iya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita boleh terus bertekun di dalam doa itu. Ketika kita boleh terus ada di dalam kekusukan kita bersama-sama dengan Tuhan itu. Ketika mungkin doa-doa kita itu rasanya terpental, ada langit-langit yang membatasi, yang tidak sampai kepada Tuhan. Maka dikatakan di dalam sebuah lagu, ya, Bapak yang takkan kau biarkan ku berjalan sendirian, gitu ya. Mengerti tetesan air mata Bapak Ibu. Tuhan mengerti, kita belum mengungkapkan itu kepada Tuhan. Tuhan setelah mengerti, Roh Kudus yang terus akan berbicara, mewakili kita. Tuhan Yesus juga yang akan menjadi juru syafaat kita untuk menyampaikan kepada Bapa. Mengerti tangisan air matamu, mengerti tangisan air matanya seorang wasan. Mengerti Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Ayo balik lagi kepada Tuhan. Di dalam memperingati Jumat Agung, di dalam memperingati kesengsaraan, Yesus telah merasakan semuanya. Kita boleh balik kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan. Nanti malam mulai dipraktekkan gitu ya. Kita kembali lagi dekat dengan Tuhan. Kita boleh kembali untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala pergumulanmu, segala doa-doamu yang merasa terpentalkan itu. Mari kita juga terus berdoa kepada Tuhan. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Jadi penolong, pemelihara. Dan yang terakhir adalah kuasa, dimensi kuasa itu Bapak Ibu. Ya, langsung ayat ke-15 gitu ya. Kuasa itu Yesus berjanji bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita menjalani hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, akan menuruti firmanku. Di dalam ayat 23, ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dikontraskan gitu ya, 23 dan 24. Intinya apa? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus, maka kita akan dapat menuruti segala perintahnya, segala kehendaknya kita mengerti. Tetapi masalahnya kadang kita itu nggak mau mengerti kehendak Tuhan.
Dan ketika kita mau mengerti, kita mengerti kehendak Tuhan, jangan terus kemudian sombong Bapak Ibu. Semua itu adalah kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada diri kita. Sehingga Roh Kudus itu yang penuh dengan kuasa itu akan menuntun kita untuk menuruti segala perintah Tuhan. Karena kuasa dari Roh Kudus itu, Roh Kudus yang boleh senantiasa memberikan kemampuan kita untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, seringkali kita kan juga begitu ya Bapak Ibu. Seringkali kita ini malas, kita ini gak mau untuk dekat dengan Tuhan, untuk menuruti, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yang menjadi kehendak Tuhan. Atau kita kadang merasa juga sama seperti Petrus yang merasa bahwa waduh, aku ini kok rasanya menjadi manusia yang gagal gitu ya. Yang merasakan bahwa wah, aku ini kok menjadi orang yang gak benar gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu, Rasul Petrus yang sebelum Yesus Kristus itu naik ke surga, sebelum Roh Kudus dicurahkan, Petrus adalah seorang yang pemberani gitu ya, dan cepat bicara, kasar gitu ya. Kemudian cepat bicara itu dalam arti cepat merespon hal-hal yang tidak baik, meresponnya. Bahkan ketika kita memperingati untuk Yesus disalib, kita kan juga seringkali mendengar penyangkalan Petrus itu. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Yesus Kristus naik ke surga pada hari Pentakosta, bagaimana Rasul Petrus ini menjadi manusia baru. Dia dengan berani berkhotbah. Kalau tadi beraninya itu asal aja gitu ya, tapi sekarang beraninya itu dia bersemangat untuk menyampaikan Injil Tuhan, berkhotbah. Bahkan dia juga diberikan kuasa untuk apa? Untuk menyembuhkan orang lain, mampu untuk menyembuhkan. Nah Bapak Ibu, juga yang terakhir ketika dia benar-benar merasakan bahwa mengikut Tuhan itu adalah harus bayar harga dan sebagainya. Tidak sebanding kalau dia mati itu dengan disalib, tapi dia minta untuk matinya adalah disalib secara terbalik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari penghibur yang dijanjikan itu bahwa kehadiran pribadinya melalui rohnya, melalui Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak gitu ya, melalui kelahiran Yesus Kristus, kehadiran Yesus Kristus. Kemudian bahwa penghibur yang dijanjikan itu menunjukkan perspektif kepada kita tentang kebenaran Kristus itu sendiri, tentang Injil itu sendiri. Maka yang ketiga, pemeliharaan pertolongan. Kemudian ada kuasa untuk itu. Permasalahannya Bapak Ibu, besok yang sekarang hari ini yang punya hutang, besok hutangnya bisa dilunasi. Ketika hari ini kita punya kepikiran untuk membayar hutang besok, apakah besok itu langsung ada yang melunasi? Ketika kita khawatir untuk besok itu perusahaan kita masih berjalan lancar, toko kita masih berjalan lancar, apa kemudian dengan hadir begini besok itu juga akan lancar, juga akan hilang. Kita yang sakit, yang sudah tahunan sakit, divonis sakit, kemudian besok tiba-tiba langsung hilang. Puji Tuhan Bapak Ibu kalau memang hilang gitu ya, dan bisa saja itu terjadi. Tetapi apakah semua bisa untuk terjadi? Enggak. Tetap Bapak Ibu, besok kita akan mengalami pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi. Penderitaan akan terjadi. Hal-hal sulit akan terjadi. Kekhawatiran kita akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu, ingat, di ayat yang ke-27 itu dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Bapak Ibu, damai yang diberikan dunia itu hanya sesaat. Damai sejahtera yang diberikan dunia itu sesaat. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa menikmatinya dengan melihat drama Korea. Besok ya gitu lagi, gitu ya. Damai yang dijanjikan oleh dunia itu hanya sesaat, mungkin kita bisa minum, makan, atau ya rekreasi yang senang traveling seperti saya gitu ya. Sesaat, balik lagi ya gitu lagi, kan gitu. Nemui masalah di sekolah, nemui dengan orang tua, nemui dengan anak-anak yang dalam tanda kutip gitu ya, yang nggak sesuai dengan aturan sekolah dan sebagainya. Nemui permasalahan sakit dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan bahwa damai sejahtera itu kutinggalkan bagimu. Matthew Henry, seorang penafsir, itu pernah mengatakan demikian. Sama seperti orang yang mau meninggal, Yesus Kristus itu kan akan menghadapi pergumulan-pergumulan berikutnya nih. Seperti yang tadi difragmenkan itu ya. Ada nanti di pergumulan di Taman Getsemani, ketika ditangkap, disalib, kemudian cerita tentang kebangkitan. Nah, sama seperti orang yang akan meninggal, ia akan meninggalkan surat wasiat itu yang ia tinggalkan. Apa surat wasiatnya itu? Damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu telah diberikan. Nah, Bapak Ibu, apakah kita telah memiliki kedamaian yang datang di tengah-tengah rasa sakit itu? Apakah kita bisa merasakan damai? Di tengah-tengah rasa khawatir itu, apakah kita juga bisa merasakan damai? Ketika di tengah-tengah rasa yang tidak berdaya akan tekanan ekonomi, tekanan dari pimpinan, tekanan dari manapun juga, apakah kita bisa merasakan kedamaian itu? Nah, Bapak Ibu, rasa sakit, rasa takut, rasa khawatir itu masih ada. Tetapi di tengah-tengah semua itu, hal ini kita bisa miliki, yaitu damai sejahtera itu. Karena apa, Bapak Ibu? Kembali lagi kepada poin yang tadi. Ada kehadiran pribadinya itu, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Kehadiran Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus itu. Perspektif kita, meskipun ada hal-hal yang tidak mengenakkan bagi kita, tetapi perspektif kita akan kebenaran itu bukan kebenaran pada diriku, bukan kebenaran pada orang lain, kepada kebenaran dunia, tetapi kebenaran Yesus Kristus itu yang akan membawa damai sejahtera. Yang meyakinkan kita ada pemeliharaan, ada pertolongan, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menghadapinya, bukan skip, Bapak Ibu. Menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau skip itu ya kita lewat, nggak mau nih, nggak mau kita hadapi. Tapi kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, merasakan prosesnya bersama-sama dengan Tuhan, hingga pada suatu kali nanti kita akan bertemu dengan Dia. Kita akan memiliki jauh sukacita yang lebih besar daripada hidup di dalam dunia ini. Sukacita itu sudah kita miliki, damai sejahtera itu sudah kita miliki. Mengapa tidak untuk kita boleh terus bersandar pada kekuatan tangannya, pada kekuatan kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu. Mari kita masuk di dalam doa. Namun saya ajak kembali untuk kita memujikan kembali Rohmu yang hidup, cukup refrennya saja.